اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul mukarramat, para ummahat yang dimuliakan Allah, seluruh ibu-ibu yang hadir di majelis ta'lim al-mukhlisun, baik yang sudah hadir maupun yang akan hadir atau yang mungkin berhalangan tidak bisa hadir. Insyaallah semuanya hamba-hamba pilihan, orang-orang yang Allah berikan taufik untuk mendapatkan kebaikan, orang-orang yang Allah berkahi, Allah muliakan dengan Al-Quran. Salah satu tanda seseorang Allah akan berikan kebaikan adalah bila dia senang untuk belajar agama. Karena dengan mempelajari agama ini, membaca ayat-ayatnya, membaca hadis-hadis baginda, Allah akan berikan kepadanya pemahaman yang benar terhadap agama ini. Ketika seseorang Allah berikan pemahaman terhadap agama, maka di saat itu Allah SWT berikan kebaikan-kebaikan. Karena agama itu adalah petunjuk, agama itu adalah panduan, agama itu adalah tuntunan, sehingga orang itu akan mencapai tujuan, mendapatkan jalan yang benar sampai kepada apa yang kita inginkan, karena ada yang menunjuki, ada yang menjadi panduannya. Maka Masya Allah, ketika kita semua dimudahkan untuk belajar, apalagi yang kita pelajari adalah Al-Quran, adalah hadis, maka itu jaminan dari Allah SWT. Insya Allah kita semua orang-orang yang mulia, yang Allah berikan kebaikan. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT juga karena kita diberikan taufik untuk menyambung amal kita. Ketika seseorang amalnya diterima, di antara tanda-tandanya adalah bila dia dimudahkan untuk melanjutkan amal-amal baik sesudahnya. Tidak merasa cukup, terus habis itu pensiun, nggak mau beramal lagi, atau dia merasa sudah banyak sehingga nggak perlu lagi menambah, atau alhamdulillah udah merasa bosan dan mau belajar lagi. Kalau seperti itu, kita khawatir jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Karena ciri-ciri amal bila diterima oleh Allah itu bila Allah mudahkan dia untuk melanjutkan. Karena amal baik itu akan membuahkan amal baik yang lain. Makanya kata Allah SWT dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan apa? Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Balasan dari kebaikan itu enggak ada lain kecuali kebaikan yang lain. Maka siapapun yang dimudahkan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, pertanda insya Allah kebaikan sebelumnya itu diterima, ya kan? Amin ya. Jadi kita bersyukur ketika dikasih kesempatan untuk menyambung kembali amal kita. Kita sambung amal kita karena kita juga bersyukur supaya kita mendapatkan amalan yang paling Allah cintai. Karena amalan yang paling Allah cintai itu tidak diukur dari yang paling banyak atau yang paling terkenal atau yang bagaimana, bukan. Ternyata amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang istiqomah, yang rutin, ya kan? Di jadwal ngaji mau ada yang jadwal bulanan, mungkin bulanan, ada 2 bulanan. Jadi kata Rasulullah SAW, amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang rutin, terus menerus walaupun sedikit. Makanya kata baginda dalam hadis, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla.
Amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang paling terus menerus, yang continue. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Jadi sedikit rutin itu pasti akan mengalahkan yang banyak, tapi kadang-kadang ya kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit ya kan. Bukankah gunung yang besar itu adalah terdiri dari butiran batu-batu kecil, pasir-pasir. Sama ketika kita beramal dikit-dikit tapi terus lama-lama menjadi banyak ya kan. Tapi kalau nggak rutin kadang-kadang udah kelamaan nggak amal udah ibarat kita numpuk pasir kelamaan udah hanyut deh, hilang lagi ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kajian kita insya Allah kita akan mengkaji kita supaya juga jadi amalan rutin, yaitu melanjutkan kajian kita. Kajian kita itu tadabbur atau tafsir surat Al-Bayyinah. Silakan masing-masing membuka Al-Quran surat Al-Bayyinah. Semuanya kita fokus, kita baca dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT berikan rahmatnya, ridhonya, berkahnya dari setiap huruf yang kita baca. Karena ini yang akan kita baca itu bukan sembarang tulisan, bukan sembarang bacaan, tapi ini Al-Quran, firman Allah yang setiap hurufnya pun Allah kasih keberkahan dan pahala yang banyak sekali. Semuanya sudah menemukan surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah surat yang ke-98 dari 114 surat. Berarti udah mau selesai. Nanti kalau udah selesai kita bisa ganti tema atau kita pilihan surat-surat pilihan. Saya membaca dulu, kemudian ibu-ibu semuanya membaca sudah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ayat-ayat Al-Quran surat Al-Bayyinah, surat yang ke-89, yang ke-98, terdiri dari 8 ayat, termasuk sedang ini ya, nggak terlalu pendek juga nggak terlalu panjang, tapi penggolongannya itu termasuk surat-surat pendek karena sudah di ujung ya. Jadi kalau surat-surat pendek itu bisa digolongkan menjadi 3 golongan, yang pendek-pendek banget, yang sedang, sama yang panjang. Baik, mudah-mudahan bisa cukup waktunya, jadi tidak terlalu detail, tapi insya Allah kita bisa menangkap pesan-pesan yang terkandung di dalam surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah ini secara garis besar itu pertama menjelaskan kepada kita bahwa ada 2 golongan orang-orang kafir. 2 golongan orang kafir. Yang pertama adalah ahli kitab. Ahli kitab, ahli artinya ya orang yang berpegang teguh, yang berusaha untuk mengikuti, ya kan? Sebenarnya ahli sunnah berarti orang mengikuti sunnah, langsung ada sunnah. Ahli kitab ini adalah orang-orang yang berpegang kepada kitab Allah. Kitab Allah yang di sini maksudnya adalah kitab Taurat untuk orang-orang Yahudi dan kitab Injil untuk orang-orang Nasrani. Jadi hukum asalnya itu
Orang Yahudi dan orang Nasrani itu sebetulnya berpegang teguh kepada kitab Allah, kitab Taurat dan kitab Injil. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dua-duanya itu mengikuti kitab, cuman persoalannya itu sudah salah waktu. Ketika dulu diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan mereka mengikuti ajaran Nabi Musa yang di dalam kitab Taurat itu, ya benar ya. Tapi setelah Nabi Musa meninggal, lalu ajarannya dirubah-rubah dan seterusnya, ya kan? Waktunya juga sudah kadaluarsa, karena setiap nabi itu ada masanya, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir ya begitu sudah Nabi Muhammad lahir diutus, ya, walaupun beliau wafat terus saja ajarnya berlaku, karena nggak akan ada nabi baru lagi. Intinya ahli kitab itu ada orang Yahudi, yang kedua ahli kitab adalah orang Nasrani. Orang Nasrani di zamannya benar mengikuti Nabi Isa, bila dia itu komitmen dengan kitab Injil, mengikuti ajaran Nabi Isa, benar ya pada zamannya. Tapi begitu Nabi Isa diangkat atau Nabi Isa tidak ada, kemudian mereka itu tersesat, mulai mengatur-ngatur isinya, merubah sesuai dengan keinginan mereka dan seterusnya, sehingga mereka itu tetap aja dalam Al-Quran dikatakan orang kafir. Kemudian golongan kedua, orang kafir kedua adalah wal musyrikin. Jadi orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, semuanya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Orang musyrik itu siapa? Orang-orang yang menyekutukan Allah, beriman kepada Allah tapi juga beriman bertuhan kepada selain Allah. Ini juga kafir, ya kan? Jadi orang kafir ini bisa dari golongan ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, yang lahir atau yang tidak mengikuti ajarannya ya. Tapi kalau yang betul-betul dia zamannya itu mengikuti Nabi Isa, ketika waktu diturunkan kitab Injil, dan mengikuti Nabi Musa ketika diturunkan Taurat ya, mengikuti Nabi Musa, dan itu berarti muslim. Karena setiap nabi itu dari sejak diturunkan nabi pertama atau diutus nabi pertama sampai Nabi Muhammad itu semua sama. Tugasnya itu menyampaikan Islam sesuai dengan zamannya, aturan-aturannya, mungkin cara ibadahnya mungkin ada yang beda-beda, tapi akidahnya sama. Setiap nabi, setiap rasul itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan Islam kepada umatnya. Isinya adalah agar mereka semua mentauhidkan Allah, beribadah semata-mata karena Allah. Itu pada mulanya semua nabi itu punya misi sama. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min rasulin min qablika, tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kau Nabi Muhammad, illa nuhi ilaihi, kecuali saya perintahkan kepadanya itu apa? Ani'budullaha, itu agar ani'buduni, agar dia beribadah kepada. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu membawa Islam. Nah, tapi dari golongan orang-orang kafir ini, selain mereka itu ahli kitab, ada orang musyrik. Tadi ingat, musyrik itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah artinya selain dia percaya kepada Allah sebagai Tuhan, tapi dia percaya juga selain Allah itu ada Tuhan yang lain. Seperti yang digambarkan adalah orang musyriknya di zaman Nabi Muhammad, orang kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad. Mereka itu kebanyakan beriman kepada Allah.
Makanya sampai ada sekelompok orang yang menamakan diri dengan sebutan Bani Abdillah. Bani itu artinya anak keturunan, Abdillah itu artinya hamba Allah. Jadi mereka itu menganggap bahwa kakek moyang mereka itu adalah keturunan Abdullah, hamba Allah. Tapi dalam prakteknya mereka masih nyembah batu, nyembah kayu, bikin berhala untuk sembah. Itu namanya orang musyrik. Nah, di sini disebutkan orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi ini dalam ayat pertama Allah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir ini, baik orang kafir dari golongan ahli kitab, mana tadi? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ataupun orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin, orang-orang yang mempertuhankan Allah tapi juga mempertuhankan yang lain, mereka nggak akan mau meninggalkan agama mereka sampai didatangkan kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah artinya bukti yang nyata. Maksudnya apa? Didatangin Islam, didatangkan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Artinya Allah akan mengabarkan kepada kita, kita ini nggak bisa mendapatkan hidayah karena apa? Karena pakai pikiran kita, logika kita, perasaan kita saja nggak bisa. Harus dikasih upaya, diberikan dakwah. Kenapa? Karena mereka merasa sudah benar ya. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani merasa ini kami sudah mengikuti agama nenek moyang saya mulai dulu sudah begini kan. Orang kafir Quraisy juga begitu, orang musyrik. Mulai dulu kakek moyang kita udah biasanya bebatu. Di sekitar Ka'bah aja ada 360 berhala. Jadi udah menjadi kebiasaan, mereka nggak akan begitu ada orang datang ngajak-ngajak, mereka pasti akan tersinggung. Ini ganggu agama nenek moyang kita ya. Makanya mereka dikatakan dalam Al-Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka, orang-orang musyrik ini, orang-orang yang menyembah selain Allah, dikatakan kepada mereka, ayo ikuti ma anzalallah, ayo ikuti Al-Quran, ikuti hadis. Ini ada Nabi Muhammad yang diutus membawa Al-Quran, menyampaikan hadis. Apa mereka katakan? Qalu hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ya ini saya udah mulai dulu kayak gini. Saya dapatkan, saya terima dari nenek moyang saya itu seperti ini. Kenapa kamu ada orang baru ngajak-ajak kepada yang lain, ya kan? Jadi intinya ditegaskan di sini, orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik adalah orang kafir. Dan mereka tidak akan bisa melepaskan agama mereka yang sudah jelas-jelas sesat itu nggak akan mereka lepas kecuali harus didatangkan kepada mereka al-bayyinah. Al-bayyinah di sini maksudnya adalah bukti yang nyata. Bukti kebenaran yang nyata apa? Maksudnya adalah datangnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran. Jadi fungsi diutusnya Nabi Muhammad SAW serta diturunkannya Al-Quran adalah itu untuk apa? Menjelaskan kepada mereka agar mereka mau melepaskan atau melepaskan diri dari kesesatan agama mereka. Akhirnya ada nggak orang-orang yang dapat hidayah? Ada. Jadi ada orang-orang yang ketika diseru untuk masuk Islam, ada yang begitu kekehnya nolak ya, tapi ada juga yang mau. Contohnya ketika dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu ketika berdakwah awalnya itu hanya beberapa orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad SAW itu hanya sedikit sekali, dan mereka begitu kerasnya memusuhi dakwah Nabi.
Sampai Nabi Muhammad SAW itu begitu beratnya menghadapi perlawanan mereka, disakiti secara psikis, dijelek-jelekin, Muhammad ini orang gila, Muhammad ini tukang sihir, Muhammad ini sekarang sudah berubah, nggak kayak dulu. Dulu semua orang percaya Muhammad itu orang paling jujur, paling benar, tapi sekarang begitu malah udah ngaku nabi, udah begitu ya. Diteror dengan secara psikis, dengan perasaannya diteror itu, ditakut-takuti, dijelek-jelekin, tetap aja Nabi Muhammad terus dakwah. Pengikutnya semakin banyak, maka orang kafir semakin marah itu. Nggak cukup kalau hanya diteror dengan secara perkataan, ya. Harus diteror secara fisik. Sampai mereka akhirnya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu disiksa. Bilal bin Rabah, Khobab bin Al-Arad, Sumayyah, Ammar bin Yas, semua itu pengikut-pengikut itu disiksa dengan harapan supaya mereka kembali mengikuti agama mereka. Tapi karena udah dapat hidayah nggak akan, ya kan? Bilal ketika disiksa, diikat kakinya, diikat tangannya, dilarak di tempat panas, ditindih batu. Apa yang mereka katakan? Ahadun ahad, ahadun ahad. Maksudnya kata-kata ahad ini menunjukkan bahwa ini menentang dengan pemahaman orang musyrik. Karena orang musyrik itu ngakuin Allah juga, tapi dia masih mempertuhankan yang lain. Sedangkan Bilal itu mengatakan ahadun ahad, bahwa nggak ada Tuhan selain Allah, hanya satu-satunya. Makanya orang musyrik semakin tersinggung, ya kan? Nggak dibilang Allahu Akbar atau Allahul Azim, enggak, Allahu Akbar enggak, tapi dipilih Allahu Ahad. Karena kata-kata ahad ini untuk orang musyrik itu bikin marah banget gitu. Karena mereka menganggap bahwa selain Allah juga ada Tuhan, ya kan? Jadi intinya ya dari ayat pertama ini sebagai cara Allah SWT bahwa orang itu akan bisa mendapatkan hidayah manakala harus diturunkan dakwah, harus disampaikan. Makanya perlunya kita terus ya menyampaikan apa-apa yang sudah disampaikan oleh para nabi, oleh para ulama. Kita lanjutkan, ya kan? Yang kedua, ayat yang kedua, Allah SWT berfirman, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah. Jadi setelah Allah mengabarkan bahwa orang kafir ini enggak akan masuk Islam, mereka itu tetap akan kekeh pegangan kepada agama mereka kecuali sudah datang kepada mereka al-bayyinah. Apa tadi? Bukti yang nyata. Apa yang dimaksud bukti yang nyata itu? Rasulun, itu seorang rasul minallah, dari Allah, yatlu, yang membacakan, suhufan, lembaran-lembaran, mutahharah, yang disucikan, fiha, yang ada di dalamnya, kutubun qayyimah, kitab-kitab yang benar, kitab-kitab yang lurus. Jadi mereka akan masuk kepada agama lain, melepas dari agama mereka sebagian, setelah ada datang seorang yang menjadi bukti kebenaran yang nyata, yaitu Nabi Muhammad SAW yang membawa Al-Quran, yang dibaca, ayat-ayatnya dibacakan kepada mereka, yang kandungannya adalah yang isi kitab-kitab yang benar. Jadi setiap nabi, setiap rasul itu sebetulnya Allah berikan kitab, tapi ada yang diceritakan, ada yang tidak. Yang diceritakan hanya berapa nabi saja. Nabi Musa dapat kitab Taurat, Nabi Isa dapat Injil, Nabi Daud kitab Zabur, kemudian suhuf, yaitu Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf. Tapi sebetulnya setiap nabi itu mendapatkan ajaran, tapi ada yang disebutkan, ada yang tidak. Nah, Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan dibacakan kepada mereka itu
sebetulnya adalah lembaran-lembaran suci atau ayat-ayat suci yang mengandung isi-isi dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya sebetulnya setiap nabi itu membawa agama Islam, yaitu mengajarkan kepada tauhid. Hanya ibadahnya yang mungkin beda-beda syariatnya, kadang ada yang berubah, ya kan, disesuaikan dengan kondisi. Tapi secara umum adalah sama. Setiap nabi itu membawa Islam. Maka ketika Nabi Muhammad SAW itu datang sebagai nabi terakhir, berarti gimana? Semua ajaran-ajaran nabi sebelumnya itu sudah terangkum. Ibaratnya kalau Rasulullah SAW menggambarkan perumpamaan aku dan nabi-nabi sebelumku itu seperti sebuah bangunan. Bangunan yang begitu kokoh, itu bangunan Islam. Yang semuanya sudah lengkap kecuali tinggal satu batako. Ada dalam hadis itu. Mathalul masali wa masalul anbiya min qabli, perumpamaan aku dan perumpamaan nabi-nabi yang sebelumku itu seperti sebuah bangunan yang sudah mau sempurna tapi disisakan satu tempat batako. Ya kan? Maksudnya apa? Jadi nabi-nabi sebelumnya itu sudah membangun Islam. Ini dinding sini, nabi ini, dinding sini, itu sudah lengkap, semua lengkap. Itulah bangunan Islam. Tapi masih karena Nabi Muhammad masih belum, berarti masih ada tempat satu lagi. Begitu Nabi Muhammad diutus, maka bangunan Islam itu sudah lengkap. Udah nggak lagi tambah lagi. Kalau ada batakonya dua, berarti masih ada nabi lagi, ya kan? Kalau menurut orang Ahmadiyah berarti masih ada lubang dua, itu Nabi Muhammad dan sesudahnya ada Mirza Ghulam Ahmad. Itu yang diaku oleh orang-orang Ahmadiyah sebagai nabi, ya kan? Tapi kalau dalam agama Islam enggak. Agama Islam yang benar itu Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukan bapak dari salah satu kalian, tapi dia adalah Rasulullah dan nabi terakhir. Makanya ketika Nabi Muhammad sudah mendapatkan Al-Quran lengkap, berarti sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu nikmat, dan saya ridho Islam sebagai agama. Sudah sempurna. Berarti nggak ada lagi orang yang dapat peluang atau yang dikasih kesempatan untuk mengaku sebagai nabi. Jadi intinya bukti yang nyata ini yaitu berupa ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus dengan membawa Al-Quran yang di dalamnya itu adalah konklusi atau ringkasan dari seluruh kitab-kitab terdahulu. Apa ringkasannya? 3. Pertama, ringkasannya adalah tauhid, akidah tauhid. Setiap nabi, setiap rasul mulai dulu itu mengajarkan apa? Tauhid. Tauhid itu maksudnya agar mereka itu beribadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Supaya mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah, enggak diberikan kepada batu, kayu atau tuhan-tuhan yang lain, ya kan? Kan masih banyak orang mempertuhankan macam-macam, ya. Mempertuhankan hantu, pergi kemana, mempertuhankan jin, ya, pergi kemana gitu untuk mencari pesugihan supaya dapat jabatan, supaya dapat rezeki yang macam-macam. Itu kan namanya mempertuhankan selain Allah. Nah, jadi itu ringkasannya. Pertama mengajarkan tauhid, yang kedua mengajarkan ibadah. Itu berupa syariah, aturan hukum. Jadi setiap nabi ringkasannya itu yang dibuat 3. Pertama adalah tauhid, akidah tauhid. Yang kedua adalah syariah atau ibadah. Ibadahnya gimana? Kalau kita Nabi Muhammad SAW sholat 5 waktu, ada puasa, ada haji. Umat-umat dahulu juga
Ada puasa, ada sholatnya juga mendahulu. Makanya ketika Allah memerintahkan sholat juga disepakatan diantaranya adalah Nabi wadkur Ismail kemana? Wadkur, jadi Nabi Ismail innahu kana siddiqan nabiyya ya'muru ahlahu bis salati wa kana, dan jadi nabi-nabi terdahulu juga memerintahkan anaknya untuk bersolat. Artinya nabi-nabi terdahulu diperintah sholat juga. Nah, jadi yang kedua adalah ibadah atau syariah. Yang ketiga adalah akhlak yang baik. Udah, ini kesimpulan. Setiap nabi itu membawa tiga ini. Bagaimana supaya akidahnya lurus, hanya bertuhan kepada Allah. Bagaimana ibadahnya benar, ya karena Allah. Yang ketiga akhlaknya baik. Akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama. Itu semua nabi kayak gitu aja. Makanya ajaran Islam ini ya sebenarnya hanya tiga: akidah, ibadah, dan akhlak, atau akidah, syariah, dan akhlak. Itu aja. Seperti risalah yang disebutkan dalam hadis Jibril ya. Jibril datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan iman, Islam, dan ihsan. Iman itu adalah akidah tauhid. Islam itu adalah bagaimana praktek ibadah. Ihsan adalah akhlak. Sudah. Makanya kalau orang udah tiga hal ini udah selesai, ya udah. Kalau untuk memperdalam yang lain-lain sampai menjadi pakar ini, pakar itu, ya nggak punya kemampuan semua. Hanya orang-orang tertentu saja. Tapi setiap kita itu punya kemampuan untuk tadi mempelajari tiga hal ini. Pastilah akidah kita sudah benar, jangan sampai terjerumus kepada kemusyrikan, kekhurafatan, hal-hal yang tidak baik, yang menyimpang. Terus ibadah kita benar, ibadahnya sesuai dengan syarat rukunnya. Yang ketiga akhlak kita baik, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Udah selesai, dan semua orang bisa itu. Dan itu simpel sekali. Akidahnya lurus, ibadahnya benar, akhlaknya mulia. Udah, tiga hal ini. Ya kalau kita mau memperdalam yang lain-lain, itu sifatnya fardu kifayah. Akan lebih mulia, lebih bagus kalau kita bisa memperdalam ini ilmu tafsir sehingga menjadi pakar tafsir namanya. Ya itu lebih bagus. Tapi kalau enggak, minimal kita mempelajari tiga yang menjadi misi utama setiap nabi: akidah, ibadah, dan akhlak. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma tafarraqu, dan tidaklah mereka berpecah belah, yaitu orang-orang ahli kitab. Ahli kitab, alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab, maksudnya ahli kitab. Ahli kitab ini tidak akan berpecah belah. Illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi mereka dikatakan gak akan bisa melepas dari kesesatan mereka kecuali harus didatangkan bukti yang nyata. Tapi apa hasilnya? Setelah diberikan bukti yang nyata, diutus Nabi Muhammad dengan membawa Al-Quran ini, ternyata mereka justru berpecah belah. Karena ada yang mempertahankan egonya, ada yang nggak mau, ini makanya kekeh, orang mulai dulu saya juga agamanya begini. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan kepada Muhammad, apa jawaban mereka? Qalu ma wajadna 'alaihi aba'ana, ini loh yang saya dapatkan mulai dulu begini. Terus ditanya lagi, apakah kamu tetap mau mengikuti nenek moyang kamu walaupun mereka itu dulunya orang yang sesat? Ya, tentu harusnya kan kita berpikir, kalau kasih pikiran, akal, logika yang sehat, didatangkan Nabi, kemudian kita berpikir, jangan mempertahankan ego atau budaya yang tidak benar. Jadi itu memang salah satu penyakit yang disebutkan oleh para ulama ini tadi. Kebanyakan orang itu tidak mau menerima ajakan dakwah itu karena mempertahankan ego dan budaya.
udah terlanjur cinta kepada budaya nenek moyang, akhirnya dia nggak mau menerima kebenaran. Boleh nggak sih kita mempertahankan budaya? Boleh, selagi budaya itu tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau jelas-jelas bertentangan, ya udah dipilih saja. Budaya tradisi-tradisi tertentu, ritual-ritual tertentu yang mengandung kesyirikan atau mengundang kemaksiatan atau harus menunjukkan pakaian yang tidak syar'i, ya itu ditinggalkan. Kita pilih atau kita modif sehingga tidak bertentangan, tidak mengandung kesyirikan dan tidak ada yang mengundang kemaksiatan, ya kan? Ya, bisa. Nah, ini sebetulnya itu adalah bagaimana disebutkan nanti setelah datang al-bayyinah itu tetap saja akan ada orang-orang yang mau menerima dan ada orang-orang yang menolak. Setelah Nabi Muhammad datang menyampaikan risalah, ada orang-orang yang mau menerima. Orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad dari kalangan orang dewasa siapa? Abu Bakar. Dari pemuda adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan hamba saya Bilal tadi. Akhir nanti dari mereka itu kemudian apa? Akan mengajak yang lain-lain. Tapi ada juga Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lain tetap aja mereka tidak mau, ya kan? Ada yang akhirnya nanti setelah Fathu Makkah, setelah pembebasan kota Makkah, ada yang mereka akhirnya nyerah juga, akhirnya ngikutin Nabi Muhammad karena sudah nggak ada jalan lagi. Kalau pengen selamat harus ikut, akhirnya mereka ikut, agak terpaksa awalnya, tapi lama-lama akhirnya nanti juga masuk. Seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan itu tokoh Quraisy yang begitu keras memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tapi begitu ada terjadi Fathu Makkah, kota Makkah direbut kembali oleh Nabi Muhammad, mereka semua sudah takluk gitu kan. Akhirnya Nabi Muhammad memuliakannya. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Abu Sufyan merasa, oh saya dihormati ini kan. Saya pikir saya harus menerima balasan, selama ini saya begitu kerasnya musuh Muhammad. Sekarang seharusnya saya itu dibalas mati harusnya saya. Tapi sama Nabi Muhammad dimuliakan. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa yang masuk masjid aman. Akhirnya Abu Sufyan lama-lama juga menyatakan percaya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya ini, setelah Islam datang ini, ya tetap aja akan ada orang-orang yang menerima dakwah, ada yang menentang. Ya, seperti yang didapatkan oleh Nabi Muhammad ketika beliau menyampaikan dakwahnya itu, banyak orang-orang yang mengikuti sampai akhirnya setelah tahun ke-8 itu sudah sekian banyak orang yang kemudian udah masuk Islam, ya kan. Tahun ke-8 kan setelah Muhammad hijrah itu, Nabi Muhammad sudah bisa membuka kota Mekah lagi, sehingga mau sekian ribu orang sudah masuk Islam. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj." Ketika datang pertolongan Allah, maka engkau melihat orang-orang apa? Yadkhuluna fi dinillah, berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, afwajan, dengan sukarela atau terpaksa, semua itu ya. Jadi waktu Nabi Muhammad SAW wafat itu, sahabat itu jumlah sudah hampir, ada yang mengatakan sampai 30.000. 30.000 zaman itu banyak. Jadi yang disebut sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi Muhammad dan percaya, ya, maksudnya dia bertemu dan beriman. Itu jumlahnya sudah 30.000. Nah, jadi udah, makanya Nabi Muhammad SAW meninggal itu sudah berhasil. Baru setelah itu diteruskan oleh Abu Bakar, oleh Umar, terus dakwah itu terus ya, melebar terus, pengikutnya semakin banyak, sampai pernah Islam itu menguasai 2/3 negara dunia ini, ya kan? Jadi pernah mengalami masa kejayaannya Islam itu sampai menguasai hampir 2/3. Tapi belakangan kemudian menurun sedikit, sudah akhirnya direbut kembali seperti Konstantinopel, Istanbul itu ya sekarang udah mulai direbut lagi. Tapi kalau kayak di Spanyol, di Hispania itu Spanyol itu dulu adalah kekuasaan Islam, yang sekarang udah tinggal sisa-sisa sejarah aja.
Baik, kita lanjutkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, ayat kelima. Ini konklusinya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Intinya itu sebenarnya, konklusinya itu. Makanya tadi kita katakan ini konklusi dari 3 hal tadi. Yang pertama adalah mereka itu diperintahkan agar ikhlas mentaati Allah, yang beribadah semata-mata karena Allah. Itu adalah simbol dari tauhid. Kemudian wa yuqimus shalah artinya mendirikan sholat. Itu simbol dari ibadah. Terus wa yu'tunaz zakah itu simbol dari kepedulian akhlak. Itu aja. Jadi orang itu ukurannya beragama bagus atau enggak, 3 ini aja. Kalau akidahnya lurus, insya Allah ini paham betul, tidak terjerumus kepada kemusyrikan, mistik, berbagai macam perayaan macam-macam, itu udah bebas dari itu, dia betul-betul murni. Terus sholatnya ini sebagai ukuran dari ibadah-ibadah yang lain. Sholatnya merupakan wa yuqimus shalah, menjalankan sholat. Sholat itu adalah sebagai core dari ibadah-ibadah yang lain. Sampai dikatakan kalau orang itu sholatnya itu benar, berarti nanti salam, silakan Pak Ferry, ini salah satu dari relawan MQ24, silakan. Jadi core-nya di sini. Makanya dalam hadis itu sebutnya apa? Yang pertama kali nanti diperiksa dari ibadah-ibadah kita adalah sholatnya. Kalau sholatnya sudah bagus, nanti insya Allah yang lain berarti itu indikatornya di sholat. Nah ini makanya kalau dalam bab ayat ini sebagai apa tadi? Konklusi dari ibadah. Orang baik akidahnya, yang kedua baik ibadahnya. Terus apa? Wa yu'tuz zakat, dan dan menunaikan zakat. Zakat kalau secara bahasa artinya juga bersih, suci. Tapi sebetulnya itu disimbolkan diantaranya dengan bentuk kepedulian kepada orang lain. Walaupun zakat ini sebetulnya kepedulian yang sifatnya wajib. Yang lebih tinggi lagi itu setelah zakat harus ditambah dengan infak. Karena kalau zakat itu bagi orang-orang yang sudah memenuhi syaratnya itu adalah suatu kewajiban. Pokoknya orang yang berbisnis setiap tahun itu kalau sudah masuk nisab itu harus mengeluarkan 2,5% dari zakat. Contoh nih, pebisnis emas ini mahal banget. Toko emas dia mulai berbisnis tanggal 1 Januari tahun 2025. Dia berbisnis emas. Begitu nanti akhir tahun tanggal 1 masuk 2026 kan pas itu udah namanya ada haul setahun. Dihitung dagangannya emasnya. Kalau emasnya itu melebihi dari 85 gram, berarti itu sudah masuk nisab. Apalagi kalau sampai sekilo, tinggal aja kalau sekilo berarti 2,5% dari sekilo itu namanya zakat. Kemudian emas ini sebagai patokan itu berlaku juga untuk usaha yang lain, bisnis yang lain, dagang beras. Dagang beras juga gitu. Akhir tahun ternyata dagangannya itu sudah sebanding dengan harga emas 85 gram. Kalau sekarang 1 gram berapa? 3 juta ya kan? 3 juta kali 85 berarti sekitar 255. 255 nya kalau beras kita ini dihitung karung sekian karung ternyata itu senilai dengan 255 itu berarti kita sudah kena nisab. Begitu 1 tahun ya sudah. Oh ternyata beras kita sudah 300 juta. 300 juta berarti zakatnya berapa itu?
25 kali di 3. Kalau 100 juta itu kalau 100 juta 25 juta. Berarti kalau 300 juta 75 juta. Gitu ya. 2,5% dari 100 juta berapa? Oh, 2,5 juta. Kecil banget, ya kan? Oh, berarti cuma 7 juta setengah, kecil ya kan. Kalau 1 miliar baru 25 juta ya kan. Oh, kecil masih setahun udah dapat untung setahun yang ngeluarin 7 juta setengah kalau dagangan kita sampai 300 juta. Nah, itu sekaligus dapat pahala. Karena kewajiban itu kalau dilakukan itu menjadi amalan yang paling Allah cintai. Habis itu juga Allah kasih jaminan, mana qasad shadaqatun mimma, enggak akan ada harta itu menjadi berkurang karena disedekahkan, itu jaminan, ya kan? Makanya orang yang paling rajin bersedekah itu yang paling kaya, insya Allah. Makanya saya punya salah satu donatur di pesantren itu, salah satu samping donatur dari para ibu ada donatur yang luar biasa, santri diumrohin, gitu. Saya juga berapa kali dapat hadiah umroh dari dia. Bukan semakin miskin, semakin kaya. Karena dia betul-betul yakin dan sedekahnya ikhlas, insya Allah. Karena itu kebenaran yang pasti ya. Kita lanjutkan. Jadi intinya konklusi dari kita beragama itu 3. Diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, memperbaiki ibadah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, diperintahkan untuk beribadah yang benar, yang simbolnya adalah core-nya adalah sholat. Yang ketiga apa? Akhlak yang baik, diantaranya dibuktikan dengan kepedulian. Jadi masya Allah yang disampaikan oleh agama itu ya kebaikan yang lain kecuali kebaikan. Jadi sudah dapat pahala, ya dapat keberkahan, ya kan. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat yang ke berapa? Ke-6. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru, kita lanjutkan. Gimana? Innal ladzina, sesungguhnya tadi kok ayatnya kok hilang. Innal ladzina kafaru, ini kesimpulannya dari tadi, dari orang-orang yang menerima dakwah itu ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi sebenarnya konklusinya itu ada 2 golongan nanti nasibnya. Setelah didatangkan bayyinah oleh Nabi Muhammad, dibawakan ayat dan seterusnya, nanti akan ada orang-orang yang menerima, mereka orang-orang beriman, tapi akan ada orang yang kekeh menolak. Ini yang orang kekeh menolak. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, min ahli kitab, dari golongan ahli kitab. Ingat tadi golongan kitab adalah orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, karena mereka masih berpegang teguh kepada sebagian atau setidaknya mengaku masih berpegang teguh pada kitab Taurat maupun pada kitab Injil, tapi mereka sebenarnya sudah salah waktu. Karena seharusnya setelah Nabi Muhammad turun itu, maka nabi-nabi sebelumnya itu ajarannya nggak berlaku lagi. Istilahnya sudah kadaluarsa atau apa namanya. Jadi risalah sebelumnya benar, ketika Nabi Muhammad belum datang benar. Tapi begitu Nabi Muhammad sudah datang menyampaikan risalah, mereka harus mengikuti Nabi Muhammad. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu ataupun orang Nasrani udah waktunya sudah nggak tepat lagi. Harusnya dengan Nabi Muhammad datang harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad, yaitu masuk Islam. Makanya di sini disebutkan orang-orang ahli kitab, orang-orang kafir dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang tetap musyrik tadi. Fi nari jahannam, kelak mereka di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya.
Itu kehendak Allah. Kita nggak bisa protes, nggak bisa kemudian protes dengan alasan kita, yaitu Allah nggak adil dong. Itu Thomas Alva Edison itu yang menemukan listrik. Ya. Kita ini ngaji apa semua kan karena jasa dia. Masa dia masuk neraka gitu kan? Nah, kan orang-orang sekuler kan gitu, yang mengandalkan logikanya. Walaupun sebenarnya mudah dipatahkan itu logika. Bagaimana dia itu akan berhak mendapatkan surga sedangkan dia sendiri, kalau dia hidup di zaman waktu yang memang belum ada dakwah sampai kepadanya, itu termasuk kategori zaman fatrah. Zaman fatrah itu zaman di mana seseorang itu belum pernah dengar seorang nabi atau seorang rasul atau seorang yang mengajak kepada agama, betul-betul nggak tahu deh. Nah, itu namanya zaman fatrah. Kalau dia di zaman fatrah itu disebutkan dalam Al-Quran, wa kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasul. Kami tidak akan menyiksa seorang hamba sampai kami mengutus seorang utusan. Berarti mereka termasuk orang yang aman, yang termasuk kategori yang dimaafkan. Kalau memang betul-betul dia itu tidak pernah sampai kepadanya dakwah Islam. Tapi kalau sudah sampai kepada dakwah Islam, tapi dia menolak, itu termasuk orang kafir, ya kan? Ya, makanya ya kita nggak bisa. Ini kan masalah keadilan Allah SWT. Bahwa orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu kekal di neraka jahanam. Ya sudah selesai. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka dicap sebagai orang atau makhluk yang paling buruk. Bagaimana enggak paling buruk ya? Dia itu bisa seperti itu semua kan dari Allah. Kan? Coba kita bayangkan ya, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki semua apa? Sampai kita akan gerak begini aja kalau nggak Allah berkehendak itu nggak bisa. Apalagi sampai kita bisa membantu orang, meneliti, berpikir sampai menemukan satu penemuan, itu semua otaknya dari mana? Itu semua dari Allah. Oksigen yang kita hirup supaya kita hidup ini setiap saat itu keluar masuk itu dari Allah. Minum yang kita minum dari Allah. Semua itu ternyata dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia nggak mengakui Allah? Nah kan, kira-kira gimana menurut Allah itu? Pasti ini orang nggak tahu banget gitu ya. Padahal Allah sudah ciptakan manusia itu begitu sempurna, dikasih akal pikiran, diturunkan Nabi supaya dia mengakui bahwa dia itu punya Tuhan. Ini kamu punya Tuhan yang kamu ngasih, yang kamu hidup karenanya, yang apa kamu bisa hidup itu karena ada Tuhan. Tapi dia nggak ngaku, gimana? Nanti akan mendapatkan surga. Ibaratnya kalau kita pembagian jatah itu, kita ini nggak ada daftar. Sama dengan kalau yang orang betul-betul. Ini kita orang mukmin dengan orang kafir itu, ya bedanya kita adalah nggak punya status. Kalau orang mukmin itu ada daftar namanya sebagai orang beriman ini, hamba-hamba yang beriman. Bulan, ada namanya ini daftarnya, dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Walaupun mungkin dia banyak dosanya, tapi sebelum mati dia katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia mengatakan dalam hadis mengatakan maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Karena apa? Karena dengan dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah itu artinya nama dia itu terdaftar sebagai orang beriman. Tapi orang kafir walaupun sehebat apapun, ini nggak pernah mengucapkan itu, nggak ada namanya. Maka nanti ketika malaikat Ridwan ini cari di daftar simpulan ini, oh ada ini, oke, masuk. Ini si John yang luar biasa prestasinya, tapi namanya nggak ada, ya kan? Kita dapat nggak kira? Nggak dapat. Ini Pak penduduk di sini, penduduk surga ini namanya sudah ada, yaitu mereka orang yang beriman. Namanya ada. Yang tidak ada namanya berarti di sana, penduduk sana. Sekarang persoalannya nama kita ada nggak? Kalau kita nggak pernah ngaku Allah sebagai Tuhan,
nggak pernah mengucapkan syahadat, nggak pernah kita sujud sekalipun, gimana gitu? Ya tetap aja ya, bukan berarti Allah nggak adil, kan sudah dijelaskan. Makanya disebutkan di sini orang-orang kafir ahli kitab. Ahli kitab kan banyak juga kan dari Yahudi dan Nasrani. Itu mereka semua kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul, bahkan Allah cap sebagai makhluk yang paling buruk. Bagaimana dikatakan nggak paling buruk? Udah dikasih semuanya, kasih nikmat yang begitu banyak, dia ngaku sebagai Tuhannya pun enggak. Merasa dia bisa sendiri. Sebaliknya orang-orang yang menerima dakwah tadi, innalladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan melakukan amal soleh. Ya, ini orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Ini bukti dari keimanannya itu melakukan amal soleh. Makanya kalau dalam Islam ini, begitu dia sudah mengucapkan syahadat, harus dibuktikan apa? Dia menunaikan sholat, meninggalkan hal yang dilarang, mengikuti apa yang diperintah, itu kan, ikuti yang baik-baik dengan yang baik, itu bentuk dari komitmen dari keimanannya. Ya, makanya disebutkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah orang-orang atau makhluk-makhluk terbaik. Jadi Allah kasih kriteria baik dan buruk itu simpel sekali. Tapi fundamental banget nih, karena masalah keimanan ya. Kalau yang nggak beriman, sehebat apapun yang entah di sisi Allah nggak ada nilainya. Ya, dengan ini syarul bariyah ini nggak punya, nggak ada ini ucapan ini sama sekali, pengakuan ya kan. Udah dikasih semuanya, masih juga nggak ngaku saya sebagai Tuhannya ya kan. Makanya dikatakan ini seburuk-buruknya makhluk. Tapi orang-orang yang beriman, khairul bariyah, ini orang yang baik. Walaupun mungkin banyak kesalahannya. Saya pernah mendengarkan kajian salah satu ustaz, bagus, dia membuat analogi gini. Kalau kita sebagai pimpinan perusahaan, kita punya karyawan kita ini ada yang pinter, pokoknya canggih. Tapi sama kita tuh nggak loyal, sama kita nggak percaya, nggak jujur sama kita, mengkhianati gitu, nggak loyal gitu ya. Ini kalau bahasa kita ini nggak beriman gitu kan. Kalau bahasa agama ini nggak beriman, tapi pinter gitu. Dengan ada punya karyawan biasa-biasa saja, nggak terlalu berprestasi, tapi dia itu sama kita itu loyal, percaya, amanah. Kira-kira kita milih mana? Suatu saat kita harus menugaskan. Ini kalau ditugaskan ini yang pinter tapi licik, bahaya. Jadi perusahaan diambil alih seperti itu kan. Ya, maka kita akan pilih percaya ini. Sama. Ada hamba-hamba Allah mungkin yang hebat-hebat, tapi dengan kehebatannya itu malah bukan tambah bersyukur sama Allah, merasa lebih pinter, hebat, gak ngakuin Allah SWT. Dengan yang kita banyak salah, tapi kita mengakui, ya Allah saya memang banyak salah, tapi saya bersyukur deh, saya bisa begini, itu kan semua karunia dari Allah. Nah itu Allah akan lebih menerima itu. Makanya dikatakan orang-orang yang tidak beriman itu sebagai makhluk yang paling buruk. Sedangkan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang atau makhluk yang terbaik. Jazaohum, balasan mereka, orang-orang yang baik yang beriman tadi. Kalau tadi yang tidak beriman di jahanam, neraka jahanam dan kekal. Terus orang yang beriman yang dikatakan sebagai makhluk-makhluk terbaik itu apa? Jazaohum, balasan mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adn, itu surga Aden. Surga Aden. Tajri, yang mengalir min tahtiha, dari bawah-bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Maksudnya digambarkan begitu indahnya surga ya kan. Tentu yang terdiri dari istana-istana yang begitu indah, tempat-tempat tidur yang begitu indah, semua serba baik itu. Terus dilengkapi dengan pemandangan yang indah, jernih, di bawahnya ada sungai-sungai. Kalau dalam surat Muhammad itu apa? Jannatin tajri min tahtiha al-anhar, ya kan? Terus fiha anharu min ma'in ghairi asin. Ada sungai-sungai yang terdiri dari air yang tidak payung.
Wanhar min labanin lam yataghayyar ta'mu, ada sungai-sungai yang terdiri dari susu yang rasanya begitu lezat, ya kan? Wanhar min khamrin ladzatin lisyaribin, sungai-sungai yang terdiri dari arak tapi tidak memabukkan. Terus wanhar min asalin musaffa, sungai-sungai yang terdiri apa? Asal, dari madu yang bening, ya kan? Nah, itu gambaran bagaimana karunia Allah kepada orang beriman. Khalidina fiha abada, semuanya kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi dari mereka. Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka juga puas. Jadi Allah juga meridhoi, terus para hamba juga begitu bahagia, juga senang sekali. Dzalika liman khasyya rabbah, itu balasan bagi orang-orang yang khasyah. Khasyah itu yang betul-betul bertakwa, ya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, waktu juga yang membatasi kita, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dibarengi dengan turunnya rahmat dan berkah dari Allah, sehingga kita bisa mengamalkan ilmunya dan kita bisa istiqomah untuk terus menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan. Kita cukupkan atau ada yang mau ditambahkan atau langsung? Oh, silakan Ibu.